Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Jumpa lagi dalam Oase Kehidupan hari ini, Jumat 4 Agustus 2023. Pada peringatan Santo Yohanes Maria Vianney Imam. Tema renungan kita hari ini, hari-hari pertemuan kudus. Kisah hidup Santo Yohanes Maria Vianney menampilkan kesalehan hidup kedua orang tuanya, Matius dan Maria Vianney. Matius seorang bapa yang saleh, amat jujur Bapak Ibu Saudara-saudari. Sedangkan Maria ibunya sangat disiplin. Ia membangunkan anak-anaknya setiap pagi. Ia memastikan setiap pagi anak-anaknya mempersembahkan hati mereka kepada Tuhan. Mengawali pagi dengan sebuah pertemuan kudus menjadi budaya kerinduan keluarganya. Budaya kehidupan semacam itu membentuk dalam diri Yohanes Maria Vianney seorang pribadi yang tegar. Ia sangat tegar, sangat kuat pada masa-masa sulit imamatnya, di mana ia mengalami hinaan dan kritik pedas dari rekan-rekan imamnya karena iri hati. Sangat menarik kita renungkan betapa pentingnya membudayakan pertemuan kudus dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pertemuan kudus itu pada zaman Nabi Musa terkait erat dengan hari-hari raya suci. Allah mewajibkan Musa menumbuhkan disiplin membudayakan pertemuan kudus pada hari-hari suci. Muatan dari pertemuan kudus yaitu agar umat mempersembahkan hati mereka kepada Tuhan. Disiplin mempersembahkan hati kepada Tuhan melahirkan pribadi saleh, tegar menghadapi tantangan. Yohanes Maria Vianney membuktikan berkat doa, kemiskinan, kerendahan hati, penyangkalan diri dan mati raga sukarela, ia bertahan hidup di tengah kritik dan perendahan dari rekan-rekan imamnya karena iri hati. Ia menjadi permata gereja, pelindung para imam. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berharap dengan mentaati pertemuan kudus, dengan memaknai pertemuan kudus, semakin banyak keluarga kita melahirkan generasi tegar menghadapi tantangan zaman, menjadi permata gereja, masyarakat, dan bangsa kita. Bacalah Imamat bab 23 ayat 1-4, 11, 15-16, 27, 34b-37. Apakah keluarga kita tekun membudayakan pertemuan kudus? Bapak Ibu Saudara-saudari, oleh membudayakan pertemuan kudus, pemazmur merawat kesetiaan pada Allah yang benar. Allah yang benar berkuasa membebaskan dia dari perbudakan dan perendahan martabat manusia. Pertemuan kudus membuka kesadaran baru akan Allah benar, gunung batu dan kubu pertahanan kita. Bacalah Mazmur bab 81 ayat 3-8b, 10-11b. Apakah pertemuan kudus membangun kesadaran kita akan Allah sebagai sumber kekuatan? Bapak Ibu Saudara-saudari, kisah penolakan Yesus di Nazaret membuktikan siapa pribadi Yesus sesungguhnya. Yesus menerima kenyataan penolakan itu sebagai hal yang biasa yang orang lakukan terhadap saudaranya sendiri. Tentu faktor iri hati menjadi pemicu Bapak Ibu Saudara-saudari. Namun Yesus tidak terganggu dengan kenyataan penolakan atas dirinya. Dia seorang pribadi yang tegar, Allah dan manusia. Ia lebih berkuasa dari segala kritik dan penolakan.
Pribadi yang tegar tidak akan mudah tersinggung dan marah menghadapi kritik dan penolakan. Harga dirinya jauh lebih besar dari semua kritik dan penolakan yang terbangun hanya karena iri hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jokowi, Bapak Presiden Republik Indonesia saat ini telah membuktikan dirinya mampu menghadapi kritik dan penolakan di tengah banyak prestasi mendunia bagi bangsa Indonesia. Apa tanggapan beliau menghadapi ocehan dari lawan politiknya? Kritik dan penolakan itu hal kecil, tidak boleh menguras energi kita untuk mengurus hal-hal yang lebih besar bagi masyarakat dan bangsa kita. Kita memastikan energi spiritual Yesus menghadapi kritik mesti menjadi milik kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Pertemuan kudus justru memperbesar energi spiritual kita menghadapi tantangan. Bacalah Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Apakah kita mudah tersinggung menghadapi kritik dan penolakan? Sejauh mana saya memaknai hari-hari pertemuan kudus dalam hidup dan karya pelayananku? Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Semoga Anda kalian tetap sehat. Yang sakit semoga Allah menjamah dan menyembuhkan. Yang berduka semoga Allah menghibur dan menguatkan. Yang sedang dalam perjalanan semoga Anda menuntun Anda kalian sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan semoga Anda kalian mendengarkan renungan ini menjadi orang-orang yang terberkati. Sekali lagi selamat pagi, Tuhan memberkati.